Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, sebelum belajar kita mulai, untuk Mbak Ketua, Mbak Arumi silakan berdoa lebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Selamat pagi semuanya. Silahkan dicek lebih dahulu, hasduknya dipakai lebih dahulu, jusamanya dikeluarkan, buku agamanya dikeluarkan terlebih dahulu. Yo. Yang mejanya belum mengeluarkan buku agama dikeluarkan terlebih dahulu. Sudah? Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya absen 6. Yaki, yuk nyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Ngene, dirijen dulu. Sini. Udah siap? Siap, gerak semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan kembali. Silakan disiapkan jusamanya. Kita akan tadarus Quran surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nad'uz zabaniyah. Kalla la tuti juda wa tarib. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, setelah hadis Al-Quran, selanjutnya saya absensi terlebih dahulu dari Mas Akmal. Berangkat Mas Farel Farhan, berangkat Mas Gavin, berangkat Mbak Nadia, berangkat Mbak Arena Dita, berangkat Mas Fatan, berangkat. Oke, berangkat semua, nggak ada yang izin ya. Alhamdulillah, berarti kita masih diberikan nikmat sehat. Nikmat sehat juga ada hubungannya nanti dengan yang namanya sujud syukur. Tadi dalam surat terakhir Al-Alaq ada hubungannya dengan sujud tilawah karena termasuk ayat sajdah. Oke, masuk. Berarti udah belajar. Selanjutnya KKTP-nya untuk pembelajaran hari ini, biar kalian nanti dapat nilai bagus, biar lolos. Yang pertama adalah kalian dapat memahami ketentuan sujud dan menginternalisasikan nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ada gambar apa? Kosong ya? Dari sekian gambar kosong ini, misalkan saya kasih coretan di sini, kelihatan nggak?
Yang kamu fokuskan apa? Coretan atau gambar kosongnya? Coretannya. Ibarat kalian mempunyai amal kebaikan kalian sebanyak ini, tapi ketika kalian melaksanakan satu kesalahan saja, ini yang dilihat oleh manusia, yang dilihat oleh orang lain. Paham ya? Oke. Selanjutnya tes diagnostik. Oke. Silahkan dicek ke WA kalian karena sudah saya share tes bot-bol tes diagnostisnya. Silahkan dicek masuk ke bot-bol semua. Nanti yang nilainya paling tinggi saya kasih hadiah reward buat kalian. Kita cek bersama-sama nilai yang paling tinggi siapa? Amel sama Farul Adin. Silahkan maju ke depan untuk menerima reward berupa uang 5.000. Dan kalian coba untuk menuliskan pemantiknya. Saya lemparkan terlebih dahulu. Yang pertama, apa perbedaan antara sujud syukur dan sujud tilawah? Kapan seseorang sebaiknya melakukan sujud syukur? Yang kedua, apa yang menjadi alasan untuk melakukan sujud sahwi dalam ibadah sholat dan bagaimana tata caranya? Dikerjakan di buku tulis kalian. Saya kasih waktu 5 menit. Ayo cukup, diletakkan semua bapaknya. Bahwa kita cek lebih dahulu. Yang bisa menjawab apa perbedaan antara sujud syukur dan sujud tilawah? Angkat tangan. Yang bisa. Katanya udah belajar. Januar? Siap. Sujud syukur adalah ketika kita mendapatkan sedangkan sujud sahwi, sujud tilawah ketika kita sujud sahwi tadi yang dikatakan Januar, yaitu adalah ketika kita lupa bilangan atau lupa rakaat sholat. Yang selanjutnya, bagaimana tata caranya? Udah paham semua belum? Belum? Kalau belum, kita simak video berikut ini. Tata cara sujud syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizakumullah. Sujud syukur merupakan sujud yang dilakukan di luar sholat karena beberapa sebab. Berikut ini beberapa hal yang menjadikan seseorang disunahkan melakukan sujud syukur, yaitu 1. Mendapatkan nikmat yang tidak terduga sebelumnya, baik nikmat pada diri sendiri, kerabat, teman, atau umat Islam secara umum. Sujud syukur tidak disunahkan terhadap pemberian nikmat yang sudah berjalan terus-menerus, seperti nikmat dapat memeluk agama Islam, nikmat turun hujan di musim penghujan, dan lain sebagainya. 2. Terhindar dari bencana atau musibah yang tidak terduga sebelumnya, seperti selamat dari bencana gempa atau selamat dari kecelakaan. 3. Sujud syukur juga disunahkan ketika melihat orang lain melakukan kemaksiatan, sedangkan dia diselamatkan oleh Allah sehingga dirinya tidak melakukan kemaksiatan sebagaimana orang tersebut. 4. Ketika melihat orang lain tertimpa musibah pada anggota badannya seperti buta, tuli, atau gila, sedangkan Allah menyelamatkan dirinya tidak seperti itu, hal ini sebagai wujud rasa syukur terhadap diri sendiri yang diberi nikmat keutuhan jasmani dan rohani dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat muslim, sebagaimana umumnya ibadah, sujud syukur merupakan ibadah yang mempunyai syarat rukun. Berikut ini syarat-syarat melaksanakan sujud syukur. 1. Suci dari hadas kecil maupun besar. Orang yang sujud syukur jika mempunyai hadas besar maka harus mandi terlebih dahulu. Sedang masjid, sujud tilawah atau sujud syukur. Sahabat muslim hafizakumullah, demikianlah tata cara sujud syukur. Tata cara sujud syukur sedikit biar nanti kalian lebih paham sendiri. Tugas kalian yaitu membuat kelompok sesuai tes diagnosis tadi. Nanti yang nilainya tinggi-tinggi silahkan digabung seperti kelompok yang tadi, kelompok 1, kelompok 2, 3,
4, 5, 6. Ayo. Ya. Ayo pakai ini aja nanti. Yang belum punya? Ini silakan. Silakan. HP-nya digunakan terus nanti tempel-tempel juga. Tempelnya pakai yang ini nggak apa. Terus ini cuma ini kerjakan dulu. Ini udah selesai toh ya? Ya ini ada yang nempelin ini, terus ini ada yang mengerjakan ini. Jadi ada yang mengerjakan, ada yang nempel. Dikasih nama kelompoknya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan resume hasil diskusi dari kelompok kami. Syukur adalah sujud yang dilakukan karena mendapat nikmat besar atau terhindar dari bencana. Sebab-sebab sujud syukur adalah: 1. Mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Terhindar dari bencana atau kesusahan. Untuk tata cara sujud syukurnya adalah menghadap kiblat, niat sujud syukur, sujud dan membaca niat ini: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terus yang keempat, duduk kembali, salam. Hikmahnya terhindar dari sifat sombong, memperoleh kepuasan batin, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperoleh tambahan nikmat. Syarat-syarat: 1. Suci dari hadas dan najis. 2. Menghadap kiblat. 3. Menutup aurat. Adakah pertanyaan dari teman-teman semua? Apa ada yang tanyakan tentang sujud syukur? Silakan. Sujud syukur kan piro sujud? Yuk, Mas Raka. Untuk bacaannya: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tata cara sujud tilawah: mengucapkan kalimat takbir sebelum turun untuk sujud tanpa mengangkat kedua tangan. 2. Melakukan sujud tilawah 1 kali dengan membaca sajadah wajiyah lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi resume dari kelompok 5 tentang sujud tilawah. Pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran ketika salat maupun di luar salat. Sebab-sebab melakukan sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan karena membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah. Adapun beberapa ayat-ayat sajdah, yaitu Surah Al-A'raf ayat 206, Ar-Ra'd ayat 15, dan An-Nahl ayat 49 sampai 50. Tata cara sujud tilawah: berdiri menghadap kiblat, berniat melakukan sujud tilawah, takbiratul ihram, sujud 1 kali, pada saat sujud membaca doa sebagai berikut: Sajjada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu farabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya, aku bersujud kepada Tuhan yang menciptakannya, yang membelah pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Duduk sejenak, kemudian salam. Hikmah-hikmahnya: 1. Dijauhkan dari godaan setan. 2. Lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. 4. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah pertanyaan dari teman-teman tentang materi kelompok kami? Ada yang bertanya? Yuk, ini gantian.
Berapa kali sujud tilawah dilakukan? 2 kali. 2 kali. Terus? Udah. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Ya silakan lain lagi. Gak apa. Apa? Dijauhkan dari godaan setan, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, maknanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 5. Silakan duduk. Sekarang kita polling. Sebelum saya menyimpulkan, kita polling lebih dahulu. Kelompok yang paling bagus menurut kalian, kelompok 1 tepuk tangan. Oke, berarti ini deal ya. Yang mendapatkan reward adalah kelompok 6. Nanti rewardnya diambil setelah pembelajaran selesai. Selanjutnya, pembelajaran hari ini kita simpulkan bahwasanya sujud ada 1 sujud syukur, 2 sujud 3 sujud sujud syukur karena mendapatkan atau terhindar dari sujud tilawah karena ayat sajdah. Sujud sahwi karena lupa bilangan rakaat salat. Udah paham semua? Menurut saya udah saya cukupkan, udah pindah pandai semua. Selanjutnya sebelum kita tutup refleksinya, nanti setelah ini silakan kalian berikan masukan untuk pembelajaran hari ini, kurangnya apa di buku tulis kalian, nanti dikumpulkan oleh Pak Arif. Setelah kalian mengumpulkan itu, tugas kalian adalah materi selanjutnya yaitu tentang Asmaul Husna, nanti dipersiapkan. Itu ya. Sekian dari Pak Arif, kurang lebihnya maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang terpenting dalam ibadah kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai lupa, jangan sampai kita takabur dengan perbuatan kita sehingga kita sombong dan takutnya nanti kesombongan kita menjerumuskan kita pada kehinaan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.